Kembali bersama kami di Prime Time News, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Bung Nil berbicara mengenai penampilan individual yang tadi malam paling banyak disorot itu mengenai kiper debutan kita, Martin Paes, yang kemudian akhirnya disebut menjadi pahlawan begitu. Tanggapan Anda, penilaian Anda mengenai penampilan kiper timnas kita ini bagaimana, Bung Nil? Ya, secara umum selama 2 kali 45 sangat luar biasa. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia tampil selama pertandingan. Satu hal yang membuat tim ini bagus, tentu keberadaan seorang goalkeeper di daerah pertahanan terakhir. Dan Martin Paes ini memberikan semacam ketenangan buat seluruh pemain dan keyakinan bahwa di belakang saya ada seorang goalkeeper yang bisa memberi ketenangan buat seluruh tim. Nah, itu membuat tim itu kondusif. Dan Martin Paes menunjukkan beberapa penyelamatan dia di babak pertama dan juga penyelamatan dia yang paling heroik itu adalah ketika menahan tendang penalti dari seorang kapten kesebelasan dari pemain Arab Saudi yang menyebol gawang Argentina ketika Piala Dunia. Nah, dan pantas dia menjadi pemain terbaik. Dan menurut saya ucapan selamat buat Martin Paes. Mudah-mudahan di pertandingan nanti melawan Australia dia memberikan kontribusi yang bagus dari pertandingan melawan Arab Saudi. Gitu, Bang. Oke, Bung Joy, kita bicara mengenai peluang kita melawan Australia ya, nanti di tanggal 10 September di GBK. Tidak hanya pertandingan kita kemudian melawan Arab Saudi yang mengejutkan, tapi kemudian pertandingan Bahrain Australia juga memberikan hasil yang mengejutkan. Ternyata kalah melawan Bahrain. Nah, ini peluang kita melawan Australia bagaimana nanti di tanggal 10, Bung Joy? Ya, harus dicatat bahwa Australia sebetulnya kemarin sangat mendominasi ketika melawan Bahrain ya. Sayang memang pemain mereka ada yang di kartu merah, striker mereka Yengi di kartu merah, jadi memang agak pincang. Tapi dengan 10 pemain mereka tetap bisa menekan Bahrain, ini yang harus jadi catatan ya. Tidak boleh memandang remeh karena ini tim juga kuat, mereka dominan juga melawan Bahrain, cuma memang hasilnya tidak bagus. Nah, ini kalau ini disadari, saya yakin sih dengan kepercayaan diri setelah bisa menahan Arab Saudi, Indonesia peluang menangnya lebih besar lah. Itu tadinya saya pikir kalau misalnya Indonesia kalah melawan Arab Saudi lalu ketemu Australia agak berat juga, apalagi kalau Australianya menang. Tapi sekarang semua situasi menguntungkan Indonesia, apalagi tadi seperti Nil bilang, sekarang Indonesia punya kiper yang posturnya itu begitu menakutkan lawan juga ya, 191 cm, percaya diri, ada Jai juga di depan dia. Itu jadi di lini belakang itu confidence-nya luar biasa. Jadi saya yakin sih melawan Australia, apalagi mainnya di GBK dengan dukungan penonton yang luar biasa, prediksi saya sih bisa menang. Dan bahkan kalau bisa menang melawan Australia itu jalan sudah sangat-sangat terbuka ya buat Indonesia untuk berbicara lebih jauh lagi. Belum bicara soal lolos ke putaran final lah, tapi at least dengan kemenangan melawan Australia di GBK ini confidence-nya akan sangat tinggi, melebihi era manapun sebetulnya ketika Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Dan mudah-mudahan sih Australia belum pulih ya, belum pulih dari kekalahan secara mental, belum pulih. Jadi mereka datang itu dengan kepercayaan diri yang agak kurang, sementara Indonesia lagi tinggi-tingginya. Dan itu ditambah dengan dukungan penonton, atmosfer yang luar biasa. Saya yakin sih bisa menang 1 gol atau dua gol gitu. Kalau mainnya konsisten dan dalam waktu singkat barisan striker Indonesia bisa mempertajam diri, karena itu yang menurut saya masih menjadi PR. Dan lini kedua juga harus bisa melakukan penyelesaian akhir ya. Kalau misalnya masuk ke kotak penalti sulit, wall pass 1-2 juga sulit, mungkin tendangan-tendangan dari jarak jauh bisa dicoba, tapi memang Australia punya pertahanan juga cukup baik. Jadi barangkali semua rencana yang sudah rencana A, B, rencana A, rencana C, harusnya semua bisa dilakukan dengan cepat transisinya itu. Jangan mandek satu, kemudian rencana B-nya sulit. Nah, itu saya kira Sintayong harus bisa melakukan itu simulasi dalam 2-3 hari. Kira-kira begitu. Ya, Bung Nil, kita bisa menang lawan Australia, tapi kayaknya kita juga bisa menang melawan China deh. China dicukur sama Jepang 7-0 begitu. Ini jangan-jangan kita mungkin bisa ke peringkat ketiga nih kayaknya. Jangan-jangan. Gimana menurut Anda, Bung Nil? Iya, sepak bola itu
Ya bisa juga matematika bang, tapi bisa juga tidak matematika ya. 3 tambah 3 6, bisa juga 3 tambah 3 9. Begini, kita kan menang ini lawan Australia, Insya Allah menang kan. Kalau Ya. itu menang, berarti peta kekuatannya berubah ini. Orang tidak memperkirakan kita menganggap apalah Indonesia ini. Tapi kalau Insya Allah kita menang lawan Australia, ya bisa aja kita menang lawan Cina. Tapi yang penting buat saya adalah ketika Indonesia besok melawan Australia, ya seperti yang Bang Joy bilang, kepercayaan diri yang sudah ada itu tetap dipegang, dipelihara bahwa kita bisa loh. Kita bisa berbicara di Asia. Dengan situasi saat ini, kondisi saat ini kita bicara di Asia. Kita bisa mengalahkan mengalahkan Arab Saudi sampai menit ke-30 kita bisa menang 1-0 ya. Masih bisa yang kemarin mengalahkan Argentina yang juara Piala Dunia bisa dikalahkan di babak pertama, hampir kalah ya. Tapi Ya. di menit akhir kita 1-1. Nah, lawan Australia itu kita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ada Martin Paes di belakang, ada Bang J nama di belakang, ada Rizky Ridho yang mulai menapak kompetensi dirinya lebih bagus ya. Ini artinya kita beda, dan kepercayaan diri yang kita dapat kemarin, kita draw, kita mendapatkan 1 poin itu artinya sangat luar biasa, yang membuat Mancini gerang-gerang kepala dengan segala kekuatan dia bombardir kita di menit ke 80 90, tapi dengan keteguhan, dengan kompak defense-nya di belakang, dan kita sebenarnya bisa membalasnya, membuat kemenangan. Kalau bisa counter nanti kita bisa menciptakan gol. Tapi ya sudahlah, yang penting Indonesia bisa mendapatkan poin 1-0 dan kita dibicarakan di seantero dunia, oh Indonesia bisa menahan, itu tidak cukup. Nah sekarang bagaimana ICT mempersiapkan tim ini secara utuh, mencari starting eleven yang layak, yang bagus untuk bisa mengalahkan Australia. Mudah-mudahan kita menang, Bang. Oke, baik. Kita tunggu nanti Australia, kita buat geleng-geleng di tanggal 10 ya nanti ya. Kita bersabar saja. Terima kasih Bung Nel, terima kasih Bung Joy sudah bergabung sama kami di Prime Time News.